Transformasi digital. Kayaknya ini jadi jawaban buat banyak hal ya, apalagi di negara dengan ekonomi yang lagi lari kenceng kayak Indonesia. Kita semua merasakannya kok setiap hari, mulai dari bayar pakai dompet digital, belanja online, sampai hebohnya soal AI. Tapi, di balik semua kemajuan ini ada satu pertanyaan penting. Siapa sih sebetulnya yang paling diuntungkan dari semua ini? Coba deh lihat pemandangan ini. Ini kan gambaran Indonesia sekarang. Sebuah bangsa yang energinya luar biasa, geraknya cepat, dan teknologi itu jadi mesin utamanya. Kita ini lagi ada di tengah-tengah perubahan yang dahsyat banget, menyongsong masa depan digital dengan rasa optimis yang tinggi. Dan ini bukan cuma perasaan loh, datanya jelas banget. Pasar pusat data aja yang ibaratnya tulang punggung ekonomi digital, itu diperkirakan bakal tumbuh lebih dari 16% setiap tahunnya. Ini bukti nyata kalau investasi lagi deras-derasnya masuk dan kepercayaan terhadap masa depan digital Indonesia itu tinggi banget. Tapi, disinilah pertanyaan besarnya muncul. Ketika triliunan rupiah digelontorkan ke sektor teknologi dan negara kita melaju kencang, apakah semua orang ada di gerbong yang sama? Atau jangan-jangan kemajuan ini cuma dinikmati oleh segelintir orang aja? Yuk kita bedah sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke bagian pertama. Kita coba pahami dulu sebesar apa sih skala transformasi ini. Ini bukan sekedar perubahan kecil-kecilan ya. Ini adalah perombakan mendasar buat ekonomi kita. Jadi gini, ekonomi digital kita itu kontribusinya sekarang sekitar 5% dari total PDB. Tentu angkanya terus naik. Tapi coba kita bandingin deh. Filipina itu udah hampir 2 kali lipat dari kita, di 9,4%. Apalagi kalau kita lihat Tiongkok, udah 41,5%. Ini artinya apa? Artinya potensi pertumbuhan kita itu masih gede banget. Dan pertumbuhan ini juga bukan kebetulan. Ada dorongan yang sangat kuat dari pemerintah lewat program ambisius seperti Making Indonesia 4.0. Jadi memang ada komitmen nasional buat mempercepat adopsi digital di semua sektor industri. Nah, disinilah ceritanya mulai jadi sedikit rumit. Dengan investasi yang begitu besar, ternyata sektor digital itu nggak terlalu banyak menyerap tenaga kerja. Kontribusinya ke total lapangan kerja cuma sekitar 1,2%. Artinya, gelombang uang yang masuk nggak otomatis jadi gelombang pekerjaan baru buat semua orang. Oke, mari kita lihat lebih dalam lagi. Gimana caranya teknologi ini mengubah pasar kerja secara fundamental? Soalnya, ini bukan lagi tentang berapa banyak lowongan, tapi jenis pekerjaan apa sih yang sekarang paling dicari? Para ahli punya istilah untuk ini, transformasi tugas pekerjaan. Gampangnya gini, tugas-tugas yang sifatnya rutin, repetitif, dan manual yang dulu dikerjakan manusia, sekarang pelan-pelan digantikan sama mesin dan komputer. Jadi arti dari bekerja itu sendiri lagi ditulis ulang. Pergeseran ini seakan-akan menciptakan dua dunia kerja yang berbeda. Dunia lama yang isinya tugas-tugas rutin dan manual, dan dunia baru yang menuntut skill digital, kemampuan memecahkan masalah yang kompleks, dan juga kreativitas. Jadi, jenis keahlian yang dihargai oleh ekonomi sekarang itu udah berubah drastis. Nah, poin paling pentingnya adalah perubahan ini dampaknya nggak sama buat semua orang. Ada pihak yang jelas-jelas menang, tapi sayangnya ada juga yang tertinggal. Dan datanya menunjukkan dengan sangat jelas siapa mereka. Menurut riset, ada 3 jalur utama yang bikin transformasi digital ini justru memperlebar jurang kesenjangan. Pertama, yang namanya premi keterampilan. Kedua, pengikisan pekerjaan-pekerjaan rutin. Dan yang ketiga, sifat dari investasi digital itu sendiri yang cenderung bias. Yuk kita bedah satu persatu. Oke, ini menarik banget. Data ini menunjukkan jalur yang pertama tadi. Setiap kali penetrasi internet naik 1%, upah lulusan universitas itu naik 0,6%. Sekarang bandingkan dengan lulusan SMP, naiknya cuma 0,1%. Pesannya jelas banget kan? Makin tinggi pendidikan kamu, makin besar keuntungan yang kamu dapat di era digital ini. Kutipan ini menjelaskan jalur kedua dengan pas banget. Jadi otomatisasi itu bukan cuma mengganti pekerjaan yang skillnya rendah, tapi justru paling banyak menggerus pekerjaan di level menengah. Pekerjaan-pekerjaan rutin kayak operator pabrik, staf admin, atau kasir. Fenomena ini yang disebut hollowing out atau pengikisan kelas pekerja menengah. Lalu jalur ketiga, ini soal sifat investasi yang bias. Coba perhatikan baik-baik grafik ini. Investasi baru di sektor manufaktur digital ternyata secara aktif menurunkan upah bagi 60% pekerja dengan pendapatan paling rendah. Sebaliknya, buat 40% yang di atas, upah mereka malah naik. Ini gambaran yang sangat kuat tentang bagaimana modal baru justru bisa memperlebar jurang pendapatan. Kalau dampak ke upah saja sudah begitu terbelah, terus gimana dong nasib lapangan kerjanya? Siapa yang sebenarnya dapat pekerjaan baru dan siapa yang malah tersingkir? Dan di sini kita lihat polanya jadi lebih rumit lagi. Di sektor manufaktur digital, pekerja kerah biru, baik yang terampil maupun enggak, itu cenderung kehilangan pekerjaan.
Sementara pekerja kerah putih diuntungkan. Tapi, lihat di sektor perdagangan digital. Beda lagi ceritanya. Justru pekerja kerah putih yang skillnya rendah, kayak staf penjualan atau admin, yang paling kena imbasnya. Jadi dampaknya itu beda-beda di tiap sektor. Oke, setelah lihat data-data yang cukup mengkhawatirkan tadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada masalah, tapi gimana cara kita memperbaikinya. Apa yang bisa dilakukan supaya manfaat transformasi digital ini bisa dirasakan oleh lebih banyak orang? Riset ini menyarankan 3 pilar solusi utama. Pertama, investasi besar-besaran di pendidikan dan juga pembelajaran seumur hidup, supaya orang-orang punya skill yang relevan. Kedua, kebijakan pasar kerja harus dibuat lebih fleksibel dan adaptif. Dan yang ketiga, yang paling dasar, pastikan semua orang punya akses internet yang terjangkau dan berkualitas. Tapi, saat kita melihat ke depan, dengan adanya teknologi seperti AI generatif yang kita lihat sekarang ini, yang siap mempercepat semua tren tadi, kita harus bertanya pada diri sendiri, apakah langkah-langkah solusi ini akan cukup cepat? Atau jangan-jangan kita sedang berpacu dengan waktu, di ambang jurang kesenjangan yang bisa jadi lebih dalam lagi? Nah, itu pertanyaan besar untuk kita renungkan bersama. Nah, sebelum kamu tutup video ini, boleh minta tolong? Like dulu dong biar semangat bikin konten. Terus komen, yes, kalau kamu udah sampai sini. Kasih tahu aku kamu nonton sampai habis. Share juga ke teman kamu yang butuh info ini. Karena siapa tahu mereka lagi belum update berita ini. Dan kalau belum subscribe, buruan join family kita. Soalnya subscriber di bulan ini bakal dapat akses early ke project special aku bulan depan. Jadi jangan sampai nyesal.